Puluhan personil dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Kepulauan Sula turun ke jalan mendesak Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula menetapkan tersangka korupsi anggaran belanja tak terduga BTT tahun 2021 senilai 28 miliar rupiah. Pasalnya sejak dugaan ini dinaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan Oktober 2022 hingga kini belum ditetapkan siapa tersangkanya. GMNI menduga ada persengkongkolan jahat antara pihak kejaksaan dan oknum-oknum yang terlibat dalam proses hukum dugaan korupsi di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara ini. Demikian orator aksi di depan kantor Kejaksaan Negeri Sanana siang tadi, Kamis 7 Juni 2023. Ketua Bidang Advokasi dan Pengkajian Perundang-undangan GMNI Kepulauan Sula Jisman Leko persoalkan penyidikan dugaan kasus korupsi yang lebih dari 6 bulan namun tidak bisa terungkap siapa tersangkanya. Padahal kasus yang telah berada dalam ranah penyidikan telah memenuhi 2 alat bukti yang seharusnya sudah ada penetapan tersangka. Pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula sebagaimana dikabarkan media berita online mengatakan pihaknya sedang menunggu hasil audit BPKP Maluku Utara tentang ada tidaknya nilai kerugian negara dalam dugaan korupsi ini. Sayangnya hasil audit BPKP yang ditunggu hingga kurang lebih sebulan ini tak kunjung turun. GMNI juga mengancam akan terus mendatangi kejaksaan mempertanyakan status hukum dugaan korupsi dimaksud. Segera menetapkan tersangka kasus korupsi anggaran BTT. Jika tidak, tapi belum ditetapkan tersangka, maka kami bisa berasumsi bahwa jaksa Oknum pejabat pengelola anggaran BTT diduga kuat sebagai pejabat ilegal yang mendapat restu Bupati Kepulauan Sula Vivian Adeningsih Mus. Sebab pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula yang ditunjuk oleh Bupati saat itu adalah aparatur sipil negara yang berasal dari kota Tidore Kepulauan. Hal ini membuat Wali Kota Tidore Kepulauan melaporkan oknum aparatur sipil negara tersebut ke Badan Kepegawaian Negara Regional 11 Manado, juga adanya teguran Gubernur Maluku Utara kepada Bupati terkait pejabat yang diangkat tidak berpedoman pada perundang-undangan. Bahkan akibat kebijakan Bupati seperti ini bisa menimbulkan kerugian keuangan negara. Fahri Tauhi selaku Ketua Bidang Organisasi GMNI Kepulauan Sula bersikukuh pihak Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula harus memanggil Bupati Vivian Adeningsih Mus untuk diperiksa terkait dugaan korupsi BTT tahun 2021. Kepala daerah harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran. Apalagi anggaran belanja tak terduga sangat identik dengan anggaran darurat yang penggunaannya wajib mendapat persetujuan Bupati. Selain tuntutan penetapan tersangka dan pemanggilan Bupati untuk diperiksa, GMNI juga mendesak Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula untuk serius mengusut anggaran COVID-19 tahun 2020 dan mengusut tuntas kejadian kebakaran Pasar Basanohi Jumat dini hari pekan lalu di Fogi Sanana. Di antaranya itu ada untuk insentif tenaga kesehatan dan tenaga panitia untuk COVID itu. Panitia COVID itu kan ada insentifnya itu. Kemudian dari sebagian itu insentif, kemudian ada beberapa kegiatan yang didanai dari BTT ini. Dari beberapa kegiatan tersebut kita sudah telusuri dan kita telah melakukan pemeriksaan. Ada indikasi penyelewengan itu terhadap 2 kegiatan. Ya, terhadap 2 kegiatan yaitu pengadaan barang medis habis pakai dan pengadaan alat penyimpan vaksin kalau masalah itu di anggaran. Kalau pengadaan barang medis habis pakai itu anggarannya menggunakan anggaran sebesar 5 miliar. Kemudian untuk kegiatannya satu lagi penyimpanan vaksin dan tempat sampahnya itu ada di anggaran 2 miliar.